Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia atau Infokom MUI Pusat berkolaborasi dengan Institut Leimena menggelar diskusi jurnalis lintas agama pada Rabu 14 Juli 2021 lalu. Mengusung tema peran media keagamaan dalam mewujudkan harmonisasi keberagaman, acara tersebut diharapkan dapat memperkuat relasi dan jejaring jurnalis lintas agama dalam upaya meningkatkan literasi keagamaan yang toleran dan damai dalam masyarakat yang majemuk. Acara diskusi tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum MUI Dr. Kiai Haji Marsudi Syuhud MA, Ketua MUI Bidang Infokom Kiai Haji Masduki Baidlawi, Sekjen PP Muhammadiyah Profesor Dr. Abdul Mut'i, Ketua Umum Lembaga Alkitab Indonesia Pendeta Dr. Henriette T. Huta Barat Lebang, Tokoh Konghucu JS Kristan, Program Manajer DAI TV Paulus Florianus, Penasehat Live Channel MNC Jessica Tanusudibyo, serta Ketua Dewan Pers periode 2016-2019 Yosep Adi Prasetyo. Dalam diskusi tersebut, Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi mengatakan, media keagamaan menjadi hal yang penting karena berperan besar ikut membangun literasi keagamaan dalam masyarakat. Melalui literasi keagamaan, media dapat membangun kemampuan seseorang untuk mampu bekerja sama dengan orang yang berbeda agama. Karena seiring pembangunan teknologi, pengaruh media keagamaan tidak lagi terbatas pada umat masing-masing, tetapi hingga ke seluruh masyarakat. Proyek bagaimana memperbanyak peran media keagamaan sebagai media yang berfungsi untuk mengklarifikasi kebenaran itu menjadi sangat penting dalam konteks era post-truth. Karena sebagaimana kita ketahui, lanjut ya, era post-truth itu ciri-cirinya kita tahu semua, era post-truth itu bercirikan banjir informasi. Banjir informasi itu kita alami sekarang. Kalau dulu saya ketika menjadi wartawan itu, Mas Adi Prasetyo saya kira juga satu alumni sama saya di majalah Tempo, itu ya informasi itu begitu kurangnya dan orang butuh informasi. Sebaliknya sekarang itu sudah banjir informasi. Sementara itu, Ketua Dewan Pers periode 2016 hingga 2019 Yosep Adi Prasetyo mengatakan, media keagamaan dapat mengajak para penonton untuk berpikir secara terbuka dan menggambarkan pentingnya keharmonisan keberagaman. Misalnya dengan mewawancarai berbagai tokoh agama yang mengajarkan kebaikan dan kebajikan. Umat diajak untuk open-minded terhadap hal-hal yang sifatnya baru, kemudian mengajak diskusi dan seterusnya. Yang kedua adalah mengajak pembaca untuk memahami tentang keragaman. Caranya adalah media kemudian mewawancarai tokoh-tokoh dari agama yang berbeda yang bekerja mewujudkan keragaman dan kemanusiaan dan keadilan tentunya. Mengajak umat untuk melihat hal-hal yang baru, termasuk kemajuan iptek dan sains. Nah, di luar itu adalah redaksi mungkin dalam media-media keagamaan ini perlu membuat yang namanya news agenda tentang keragaman, baik rubrik, liputan, maupun barangkali adalah liputan-liputan khusus. Ya. Saya membayangkan kalau MUI bekerja sama dengan Institut Leimena ini bisa mengumpulkan seluruh media keagamaan. Berkesempatan untuk menjadi pembicara pada perbincangan tersebut, Program Manajer DAI TV Paulus Florianus mengungkapkan, media tidak hanya sebagai pemberi informasi, hiburan, dan edukasi, namun juga harus mampu memberi dampak positif dan mampu menginspirasi para penonton, pembaca, dan juga pendengarnya, sehingga antar umat beragama dapat hidup rukun dan damai. Sebenarnya tujuan media, berita-berita media itu sejalan dengan fungsi agama. Agama kan agar membuat manusia hidup aman dan damai di dunia dan akhirat. Nah, ini media juga memberi informasi atau publikasi agar kemanusiaannya bisa lebih baik dan juga manusia bisa hidup dengan sukses menuju masa depan. Tim Liputan, DAI TV.